akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada kegiatan apa saja sih yang dapat mencemari lingkungan. Terus yang kedua ada cara membedakan sampah organik dan anorganik. Yang ketiga ada apa sih dampak dari pencemaran lingkungan tersebut. Terus lalu yang keempat ada solusinya, solusi agar lingkungan ini tetap terjaga itu seperti apa ya? Nah, di sini ada kegiatan apa saja sih yang membuat lingkungan itu tercemar? Yaitu yang pertama ada penggunaan kantong plastik. Kira-kira kenapa kantong plastik ini bisa mencemari lingkungan? Ada yang tahu? Karena tidak bisa terurai. Betul, karena tidak bisa terurai kalau kantong plastik itu. Karena kalau misalnya kita menimbun kantong plastik itu di tanah kan biasanya banyak ya yang penimbunan sampah itu tidak boleh karena bisa merusak ekosistem yang ada di dalam tanah seperti cacing dan menghambat pertumbuhan pada tumbuhan. Terus yang kedua ada mencuci pakaian di sungai. Kira-kira kenapa mencuci pakaian di sungai ini bisa membuat lingkungan ini tercemar? Sabun deterjennya itu. Oh iya betul, sabun deterjennya itu ada di dalamnya itu ada zat kimianya ya. Di dalam sabunnya itu dan bisa membuat sungai itu menjadi keruh airnya. Ya, biasanya ada yang sungainya jadi putih atau jadi hitam keruh itu. Jadi berbusa Bu. Ya bisa juga bisa. Ikannya makan busa. Itu pun sama. Yang ketiga ada membuang limbah pabrik ke sungai. Nah ini biasanya pabrik-pabrik di luar itu banyak yang membuang limbahnya ke sungai. Kalau bisa pabrik itu harus ada pembuangan limbahnya tersendiri gitu biar bisa diolah kembali dan tidak dibuang ke sungai yang bisa membuat sungai itu menjadi tercemar dan bisa menjadi warna hitam itu sebenarnya. Terus yang keempat menggunakan AC berlebihan. Itu kita jangan menggunakan AC secara berlebihan ya karena bisa membuat global warming ya. Nah, terus yang kelima ada pembakaran sampah rumah tangga. Nah, pembakaran sampah ini bisa menyebabkan apa? Ada yang tahu? Polusi udara. Ya, polusi udara seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya ini ada pencemaran lingkungan. Coba ibu minta satu orang untuk bacakan. Saya dulu. Coba. Ya, boleh sih Kak. Pencemaran lingkungan ketika kemampuan fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer terkontaminasi sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Nah, iya betul. Nah, kenapa pencemaran lingkungan ini bisa membuat lingkungan ini terkontaminasi? Kayak misalnya, contohnya ada pencemaran air. Itu bisa terkontaminasi karena kegiatan apa? Ada yang tahu? Buang sampah sembarangan. Ya betul. Buang sampah itu tadi ya. Nah, terus yang kedua ada pencemaran tanah ini karena disebabkan oleh aktivitas apa? Masyarakat. Penimbunan sampah. Terus masyarakat buang sampah sembarangan. Ya bisa, itu bisa menyebabkan bau tidak sedap juga. Nah, terus ada pencemaran udara. Pencemaran udara itu karena apa? Aktivitas apa? Knalpot. Bisa pabrik cerobong asap ya. Terus dan ya. Dan di sini ada sampah organik dan sampah anorganik. Boleh minta tolong satu orang untuk bacakan? Ya. Yang mana Bu? Coba sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang mudah terurai di alam yaitu busuk seperti sisa makanan, daun, ranting. Sampah organik juga dapat diproses menjadi pupuk kompost. Kemudian tempat sampah organik ditandai dengan warna hijau. Nah, di sini tuh ada contohnya sampah organik itu ada kayak sisa-sisa makanan, kayak tulang ikan atau apel gitu, sisa-sisa apel, makanan muda atau daun-daun.
atau zat sisa yang sulit atau tidak dapat diuraikan secara alami. Sampah ini umumnya terdiri dari bahan-bahan seperti plastik, logam, kaca, dan kertas. Nah, ini sampah anorganik ini bisa diolah nih. Jadi sampah anorganik itu bisa diolah supaya kan susah terurai ya. Jadi bisa kita olah kayak bikin kerajinan Tangan. ya, kerajinan dari plastik gitu, atau dari gelas aqua bekas, atau plastik kayak sisa-sisa kopi, atau Jadi tas. bahan kalian kayak nutrisari apa kobres ya itu. Jadi tas, Bu. Ya, Iya, sama aja. nah, di sini ada dampaknya. Dampaknya ini dapat merusak keseimbangan ekosistem makhluk hidup yang berada di air, yang berada di darat dan di air. Jadi dampaknya ini, dampak dari pencemaran ini bisa seperti yang ibu jelaskan sebelumnya tadi, bisa menyebabkan merusak keseimbangan ekosistem air. Itu kayak ada ikan kan, kalau di air itu ada ada ikan mabok. kan jadi mati gitu karena airnya mencemar. Terus yang kedua ada dampaknya, dapat mengganggu sistem pernafasan manusia akibat polusi maupun polusi berasal dari asap pabrik, kayak dari kendaraan. Itu jangan, kalau punya kendaraan usahakan jangan yang keluar asap terus. Listrik berarti. Iya, itu bisa menyebabkan polusi udara. Terus juga kalau bakar sampah itu jangan gimana ya, buang ke bantar, Nggak boleh. iya, nggak boleh dibakar kalau sampah. Bisa mengganggu pernafasan kita, bisa mengganggu proses fotosintesis pada tumbuhan, dan bisa yang mengganggu sistem ekosistem yang lainnya juga. Terus yang ketiga ada dampak kualitas dan kuantitas air yang menurun, penurunan kesuburan tanah, perubahan nilai estetika lingkungan. Terus solusinya apa sih? Coba ada yang boleh dibacakan, Gaida? Boleh dibacakan Solusinya apa sih? Pertama, melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Yang kedua, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang ketiga, menanam pohon agar lingkungan tetap terjaga. Nah, betul. Ini yang pertama itu melakukan pengelolaan limbah dengan benar. Seperti yang tadi, limbah pabrik itu diusahakan seperti limbah pabrik itu diusahakan ada pembuangan limbah khusus gitu untuk pabrik itu, supaya tidak langsung ke sungai gitu. Terus yang kedua ada tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Nah, ini bisa menyebabkan apa? Kalau membuang sampah di sungai, banjir gitu, dan membuat bau sungai itu jadi tidak sedap. Terus yang ketiga, menanam pohon agar lingkungan tetap terjaga. Nah, ini tuh penting banget nih. Misalnya ada kebakaran hutan, nah itu bisa kita tuh melakukan reboisasi kayak penghijauan, atau misalnya kalau di sekitar kita tuh melakukan go green gitu, untuk menanam pohon di lingkungan sekitar rumah, atau kayak ditaruh di pot gitu kan. Biasanya banyak tuh ibu rumah tangga yang suka nanam-nanam ini ya, tanaman-tanaman di depan rumahnya itu bisa jadi lingkungannya tetap bersih dan sehat. Oke, baik, itu aja